Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Di sini anggota kelompoknya ada Muhammad Zidan, Izan Ranggada Putra, dan saya sendiri Randy Reza Bramantio. Yang pertama ada latar belakang. Hakikatnya sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mengerti dan memahami arti serta tujuan dan apa saja yang terkandung dalam identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama, menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu bangsa dan negara sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama di dalam bidang hukum. Seharusnya hal-hal yang seperti ini siapapun orang mengerti serta paham aturan-aturan yang ada di suatu negaranya. Tetapi tidak sedikit orang yang acuh dan tidak peduli, seolah-olah tidak mempermasalahkan kekeliruan yang terjadi di negaranya. Dan yang paling memprihatinkan seolah-olah masyarakat membiarkan dan bisa dikatakan mendukung. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dan dilihat dari sikap dan tanggapan masyarakat dari kekeliruan di bidang hukum di dalam negara tercinta ini. Dan pokok pembahasannya itu ada konsep identitas nasional, karakteristik identitas nasional, pembentukan identitas nasional, paham identitas nasional, dan yang terakhir identitas nasional dan globalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, di sini ada konsep identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang bersependapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Terus ini ada karakter identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berkulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat yang khas, yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Karakteristik identitas nasional menurut para ahli. Karakteristik identitas nasional menurut Anthony Smith yaitu yang pertama itu ada sejarah wilayah dan tanah air atau leluhur. Yang kedua itu ada ingatan sejarah, mitos yang sama. Yang ketiga itu ada sebuah kebersamaan atau common. Yang keempat adanya hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua anggota ekonomi bersama dengan mobilitas setara bagi semua anggota. Terus ada pembentukan identitas nasional. Proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin ini faktor investasi yang objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis dan ekologis membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan dalam komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis dan ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki
Bangsa Indonesia hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan protes bangsa peserta Indonesia bahasa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Izan. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan identitas nasional. Robert de Ventos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu yang pertama faktor primer yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Yang kedua, faktor pendorongnya meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, faktor penarik, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat, faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Paham identitas nasional. Paham identitas nasional merujuk pada pemahaman atau pandangan tentang unsur-unsur yang membentuk identitas suatu bangsa. Ini mencakup pengetahuan dan penghargaan terhadap ciri khas, nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang membedakan suatu negara dari negara lainnya. Paham identitas nasional dapat bervariasi di antara individu dan kelompok masyarakat, tetapi umumnya mencerminkan kesadaran akan jati diri suatu bangsa dan rasa kebersamaan di antara warga negara. Identitas nasional dan globalisasi. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan identitas nasional dan globalisasi. Yang pertama, pengaruh budaya dan nilai, yaitu globalisasi dapat membawa pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia yang mengakibatkan penyatuan atau adopsi unsur-unsur budaya global. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan. Globalisasi membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih intensif. Yang ketiga, teknologi dan komunikasi. Ini dapat mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memiliki dampak pada identitas budaya dan bahasa. Selanjutnya itu politik dan kedaulatan. Globalisasi dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara, terutama dalam hal regulasi ekonomi dan kebijakan politik. Yang kelima, identitas multikultural. Globalisasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih multikultural, di mana individu memiliki akses dan interaksi dengan berbagai budaya, dan perlindungan identitas nasional. Beberapa negara mungkin merespon globalisasi dengan upaya untuk melindungi dan mempertahankan identitas nasional mereka. Selanjutnya, kesimpulannya adalah identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu nation atau bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.